Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar bersama materi-materi ilmu-ilmu sosial. Materi kita kali ini adalah materi IPS kelas 7 yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sedangkan untuk kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh pihak konsumen, untuk kegiatan produksi dilakukan oleh pihak produsen, sedangkan kegiatan distribusi dilakukan oleh pihak distributor. Contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat teman-teman membutuhkan tas untuk sekolah, konsumen, sebelum tas tersebut digunakan maka tas tersebut harus melalui tahap produksi terlebih dahulu, produsen. Tas tersebut akan sampai ke tangan teman-teman melalui toko-toko, distributor. Kegiatan distribusi tidak akan berjalan jika tidak ada kegiatan produksi atau konsumsi. Begitu pula untuk kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi tidak akan berjalan jika tidak ada kegiatan distribusi. Satu, kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang, jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna, utilitas, yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk, form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. B. Nilai guna tempat, place utility, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. C. Nilai guna waktu, time utility, nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. D. Nilai guna kepemilikan, ownership utility, nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu A. What barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. B. How bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen karena ini menyangkut tenaga kerja, modal dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang, jasa yang berkualitas dan harga jual murah. C. Wong kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 1. Tanah sebagai sumber daya alam, dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha dan lain sebagainya. 2. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. 3. Barang-barang tambang, seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. 4. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik, skilled labor, adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh tenaga kerja ini antara lain, dokter, guru, dan konsultan. 2. Tenaga kerja terlatih, trained labor, adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit.
3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. C. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Contoh modal, gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. D. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Dua. Kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang, jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang, jasa. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang, jasa terpenuhi. D. Agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. A. Distribusi langsung adalah distribusi barang, jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. C. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. 3. Kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. A. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor, pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. B. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. C. Kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat.